Halo teman-teman mahasiswa teknik lingkungan, anggap aja ini panduan praktis kalian buat di lapangan nanti. Kita bakal bedah tuntas metodologi audit produksi bersih, sebuah skill yang penting banget buat karir kalian. Yuk kita langsung mulai aja. Coba bayangin deh, kalian dan tim kalian masuk ke sebuah pabrik misalnya, pabrik tekstil. Tugas kalian bukan cuma nyari masalah ya, tapi justru menemukan peluang. Peluang buat apa? Buat hemat air, kurangin limbah pewarna, dan bikin semua operasinya jadi jauh lebih efisien. Percaya deh, setiap industri itu punya potensi kayak gini, dan kalianlah yang ditugaskan buat mengungkapnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu misinya apa. Terus kita kenalan sama senjata utama kita. Lanjut, kita bedah 5 fase auditnya, belajar cara ngetes ide itu layak atau enggak, dan terakhir gimana caranya mengubah rencana jadi aksi nyata yang terus berjalan. Simple kan? Sip, kita masuk ke bagian pertama, misi kita. Jadi gini, sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus clear dulu soal kenapa kita ngelakuin ini. Intinya tuh gini, setiap pemborosan di industri itu ruginya double. Rugi duit buat perusahaannya, dan rugi sumber daya buat planet kita. Nah, misi kita adalah membereskan kedua masalah itu sekaligus. Nah, konsep yang jadi kompas kita selama proses ini namanya ekoefisiensi atau efisiensi ekologis. Ini ide yang keren banget, karena berhasil nyatuin tujuan bisnis sama tujuan lingkungan. Prinsipnya? Gampang. Ciptakan lebih banyak keuntungan, tapi dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Win-win solution kan? Intinya tuh ini, dan ini penting banget buat diingat. Produksi bersih itu bukan soal nurunin produksi. Sama sekali bukan. Tapi soal bikin produksinya jadi lebih pinter. Hasilnya lebih banyak, tapi bahan baku yang dipakai lebih sedikit. Nah, itulah jantung dari produksi bersih dan tujuan utama audit yang bakal kita kerjain. Oke, lanjut. Sekarang kita kenalan sama alat utama kita. Namanya Cleaner Production Assessment atau biar gampang, CP Assessment. Ini bukan sembarang metode loh. Ini metodologi sistematis yang dikembangin langsung sama PBB, lebih tepatnya UNEP dan UNIDO. Jadi, ini tuh kayak kerangka kerja super teruji yang bakal jadi panduan kalian di setiap langkah investigasi di lapangan nanti. Dan ini dia peta jalannya. Kelihatan kan? Ada 5 fase utama, mulai dari perencanaan sampai eksekusi. Nah, pendekatan yang terstruktur kayak gini inilah yang bikin beda. Audit jadi bukan sekedar kira-kira, tapi jadi investigasi yang benar-benar ilmiah. Hasilnya, solusi yang nyata dan bisa diukur dampaknya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Kita akan kupas tuntas ke 5 fase kunci ini satu persatu. Disinilah teori di kelas mulai jadi aksi nyata di lapangan. Yuk kita lihat gimana cara kalian nanti menjalankan investigasi di publik secara metodis. Fase pertama itu soal fondasi. Ini krusial. Gini, tanpa lampu hijau dari para bos, semua usaha kalian bakal sia-sia. Terus, kalian butuh tim yang solid. Ingat pabrik tekstil tadi? Timnya ya harus campuran. Ada orang dari bagian produksi pewarnaan, ada orang keuangan, dan tentu ada kalian dari tim teknik. Tujuannya juga harus jelas, harus smart, spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke fase pengkajian. Disinilah kerjaan detektifnya dimulai. Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel banget. Di pabrik tekstil kita itu, semua air, energi, sama pewarna yang masuk, larinya kemana aja sih? Jawabannya, seringkali bikin kaget. Dan alat buat menjawab pertanyaan itu adalah neraca massa. Ini prinsip dasar banget di ilmu teknik ya. Apa yang masuk, ya harus sama dengan yang keluar. Kalau angkanya nggak cocok, berarti ada yang hilang di tengah jalan. Bisa jadi itu kebocoran, penguapan yang kelewat banyak, atau limbah yang nggak kehitung. Nah, itulah harta karun yang kita cari, sumber pemborosannya. Caranya gimana? Gampang. Ada 4 langkah praktis. Balik lagi ke pabrik tekstil ya. 1. Petakan dulu alur prosesnya, dari A sampai Z. 2. Hitung semua yang masuk. Air, pewarna, listrik, semuanya. 3. Hitung semua yang keluar, kain jadi, air limbah, uap. Langkah terakhir, yang keempat, bandingin input dan outputnya. Kalau ada selisih, bingo, disitulah titik awal penemuan kalian. Oke, anggaplah investigasi kalian sukses. Pasti kalian nemu banyak banget ide. Mungkin di pabrik tekstil tadi kalian kepikiran, gimana kalau kita daur ulang air bekas pewarnaan? Ide bagus, tapi tunggu dulu. Sekarang kita masuk fase 4, fase reality check. Apakah ide ini beneran bisa jalan?
Karena nggak semua ide bagus itu praktis atau nguntungin. Ujian pertamanya itu kelayakan teknis. Di sini kita harus tanya-tanya, ide ini nyambung nggak sama proses yang udah ada? Bisa beneran naikin efisiensi nggak? Kualitas produknya gimana? Aman? Misalnya warna kainnya jadi belang nggak nanti? Terus alat dan orang yang bisa ngerjainnya ada mo? Dan yang paling penting, aman nggak buat para pekerja? Semua pertanyaan ini harus bisa dijawab ya. Kalau lolos uji teknis, kita lanjut ke uji ekonomi. Yang pertama net present value atau NPV. Gampangnya gini, NPV itu ngitung apakah sebuah investasi bakal untung di masa depan. Tapi dengan memperhitungkan nilai uang hari ini lebih berharga daripada besok. Rumusnya simple. Kalau hasil NPV-nya positif, artinya proyeknya layak, lampu hijau. Berikutnya ada internal rate of return atau IRR. Nah, kalau yang ini nunjukin berapa persen sih keuntungan nyata dari investasi kita. Patokannya gampang, bandingin aja angka IRR ini sama suku bunga bank. Kalau IRR-nya lebih tinggi, artinya investasi di proyek ini lebih menguntungkan daripada naruh duit di bank. Masuk akal kan? Dan yang terakhir, yang paling gampang dimengerti, payback period atau PBP. Ini langsung ke intinya, menjawab pertanyaan. Berapa lama duit kita balik modal? Udah, itu aja. Buat manajemen, ini biasanya jadi favorit. Kenapa? Ya jelas, makin cepat balik modal, risikonya makin kecil dan proyeknya makin kelihatan seksi. Jadi kita rangkum cepet ya, NPV itu nanya proyek ini untung nggak di masa depan. IRR nanya untungnya seberapa gede. PBP nanya berapa cepat balik modalnya. Dan ada satu lagi net BC yang nanya manfaatnya lebih besar dari biayanya nggak. Nah, 4 alat ini nih yang jadi amunisi kalian buat meyakinkan manajemen dengan data yang kuat. Dan kita sampai di fase-fase terakhir. Setelah semua analisis dan hitung-hitungan, inilah saatnya mengubah rencana di atas kertas jadi aksi nyata di lapangan. Ini tahap implementasi dan evaluasi, di mana perubahan yang sesungguhnya terjadi. Prosesnya pun ada langkah-langkahnya. Pertama, yakinkan lagi manajemen dengan data-data tadi. Kedua, eksekusi teknisnya di lapangan. Ketiga, dan ini penting banget, evaluasi. Pantau terus kinerjanya. Bandingkan data sebelum dan sesudah. Kalau terbukti berhasil, penghematan yang didapat itu bisa jadi modal buat proyek perbaikan berikutnya. Jadi muter terus, siklus perbaikan yang nggak ada habisnya. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Produksi bersih itu bukan proyek yang sekali selesai terus udah, bukan. Ini lebih ke soal mindset, sebuah filosofi buat jadi lebih baik terus-menerus. Setiap evaluasi itu bukan akhir, tapi justru awal dari penemuan peluang baru. Prosesnya, ya akan selalu berulang. Jadi, setelah kita bedah semua kerangka kerjanya, dari mulai perencanaan sampai siklus perbaikan yang berkelanjutan, pertanyaan terakhirnya saya kembalikan ke kalian. Sebagai generasi insinyur lingkungan masa depan, dengan semua bekal ini, kira-kira di mana kalian akan mulai membuat perubahan?